Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Hayati dengan NIM 22042119. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif advantage. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pelanggaran hak cipta intelektual. Pelanggaran hak cipta adalah keadaan di mana seseorang atau sebuah perusahaan menggunakan, membeli, atau memproduksi produk yang mengandung hak cipta tanpa izin atau persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta tersebut. Pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dihukum dengan penjara dan denda. Hak cipta adalah hak eksekutif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek yang dilindungi dalam hak cipta adalah ciptaan yang merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Pembahasan yang kedua ialah pertahanan dari virus. Pertahanan dari virus komputer adalah proses melindungi komputer dan jaringan dari ancaman program yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan atau merusak sistem komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Virus komputer merupakan program atau aplikasi yang dapat memperbanyak dan menyebar dengan sendirinya dan menyebabkan efek negatif pada komputer yang terjangkit. Efek yang ditimbulkan virus komputer pun beragam, mulai dari hilangnya file dari komputer, timbul error yang tidak biasa, misalnya fail, program tidak dapat digunakan, hingga file yang dicuri. Virus juga dapat memungkinkan untuk merusak hardware pada komputer. Pertahanan dari virus meliputi cara mencegah dan menghindari virus seperti yang pertama, gunakan antivirus yang kompatibel dan bonafide. Selalu update antivirus tersebut. 2. Aktifkan firewall pada Windows yang digunakan. Yang tiga, selalu perbarui security update pada Windows Security. Yang keempat, jangan biasakan menyimpan data pada drive C terlalu lama. Yang kelima, kenali semua data yang Anda simpan pada laptop dan segera buang atau hapus apabila ada data yang tidak Anda kenal. Yang keenam, hapus file registry yang sudah tidak diperlukan secara teratur. Yang ketujuh, gunakan alat pembersihan seperti cleaner, tone up, utility, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga ialah etika dalam sistem informasi manajemen. Etika dalam sistem informasi adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan benar. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup PAPA. Yang pertama, privasi, yakni menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Kasus mencangkup junk mail, manajer pemasaran mengamati email bawahan, dan penjualan data akademis. Yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki biasa diatur melalui hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Yang keempat, akses, berupa hak cipta, yaitu hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang
penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak ini seperti mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Pembahasan yang keempat, isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi adalah masalah yang penting dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang benar dan sesuai dengan keadaan. Beberapa isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi. Yang pertama, privasi. Memahami isu privasi dalam sistem informasi yang berhubungan dengan hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Yang kedua, akurasi. Memahami isu akurasi dalam sistem informasi yang berhubungan dengan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, hak dan kewajiban informasi. Memahami isu dan hak kewajiban informasi dalam sistem informasi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pada informasi yang diterima, dikumpulkan, dan diterbitkan. Yang keempat, kualitas sistem. Memahami isu kualitas sistem dalam sistem informasi yang berhubungan dengan standar data dan kualitas sistem yang diinginkan untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup. Memahami isu kualitas hidup dalam sistem informasi yang berhubungan dengan nilai yang harus dipelihara dalam masyarakat yang berbasis informasi dan ilmu. Yang keenam, akuntabilitas dan kontrol. Memahami isu akuntabilitas dan kontrol dalam sistem informasi yang berhubungan dengan siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab pada kejahatan individu dan informasi kolektif dan hak kepemilikan. Pembahasan yang kelima yaitu model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi dapat berupa pendekatan multidisiplinar yang menggabungkan konsep-konsep dari ilmu-ilmu seperti ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu etika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempelajari isu-isu tersebut adalah yang pertama, pahami konsep dasar. Memahami konsep dasar etika, sosial, dan politik, serta bagaimana mereka terkait dengan sistem informasi. Misalnya, konsep etika dalam sistem informasi dapat dikaitkan dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan hukum. Yang kedua, kenali isu-isu. Memahami isu-isu etika, sosial, dan politik yang terkait dengan sistem informasi seperti privasi, hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Yang ketiga, gunakan model pemikiran. Gunakan model pemikiran untuk memahami hubungan antara isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi, seperti model pemikiran yang menggabungkan masalah etika, sosial, dan politik. Yang keempat, baca dan belajar. Baca dan belajar tentang isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Dan yang kelima, kerjasama dan komunikasi. Kerjasama dan komunikasi dengan para ahli dan pakar dalam ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu etika untuk memahami hubungan antara isu-isu etika, sosial, dan politik dalam sistem informasi. Mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.